Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita masih sehat, maka tentu kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah pada kesempatan yang sangat singkat ini kita mengingat Allah dengan mempelajari, dengan memahami kitab sucinya, yakni Al-Quran. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, yang ayat ini sangat merasuk di dalam diri pendiri Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selalu direnungkan, bahkan ditulis agar ingat. Ayat itu berbunyi, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Apakah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Beliau menyatakan bahwa kita dilarang menghambakan diri kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menghambakan diri kepada nafsunya, maka ia musyrik. Umat Islam tidak akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat apabila tidak dapat melawan hawa nafsunya. Kemudian umat Islam tidaklah hanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menuruti hawa nafsu, pangkal segala kebusukan, dan takwa, takut kepada Allah adalah pangkal dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itulah di antara pesan-pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, buah pikiran beliau. Lantas bagaimana agar kita ini tidak dikendalikan nafsu? Lantas bagaimana agar diri sendiri ini tidak dikuasai oleh nafsu? Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan 3 jalan. Yang pertama, hendaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat 17. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, jadi suci dari pengaruh hawa nafsu, suci dari akhlak yang hina,
akhlak yang tercela. Wa dzakara isma rabbi fasholla, maka hendaklah ingat kepada asma Allah. Inilah jalan yang pertama. Ingat kepada Allah. Bahkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ingat, dengan mengingat Allah hati dapat tenang. Masya Allah. Jadi agar kita ini bersih dari pengaruh nafsu, yang pertama ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fasholla, agar kita ini tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, kita sholat. Sholat wajib 5 waktu. Sholat rawatib, sholat duha, sholat malam, dan witir. Semakin kita ini banyak melakukan sholat, semakin intensif hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat meraih hikmah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Malah di dalam surat Toha Allah menyatakan, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu sendiri merupakan jalan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang ketiga agar kita tidak terpengaruh oleh hawa nafsu adalah kita memikirkan bahaya-bahaya akhirat. Artinya kita membekali diri kita dengan hal-hal untuk akhirat. Sebab kebanyakan manusia bal tu'thiruna hayatad dunya, banyak manusia yang terjerumus di dalam kehidupan dunia. Mereka mengutamakan kehidupan dunia. Maka Allah mengingatkan, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu maknanya agar kita memperhatikan bekal untuk akhirat. Demikian, semoga kita sadar bahwa bila kita ini dikendalikan hawa nafsu, maka kita akan terus menyimpang dan jauh dari Allah. Tetapi bila kita ini ingat kepada Allah, kita melakukan sholat, dan kita paham akan akhirat, sehingga kita menyiapkan bekal, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Itulah yang kita idamkan agar kita mendapat perlindungan dari Allah dan diberi kekuatan sehingga kita berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.